Apa yang terjadi kalau nggak dikasih mulsa? Halo, Nursery Surni, kali ini kita bahas tentang mulsa tanaman. Eh, Seperti positioning Seruni sendiri sebagai rumah kebun tanaman hias dan edible plant yang menggunakan metode organik berkelanjutan. Jadi banyak sekali elemen-elemen yang ada di pot, di tanah itu dengan makhluk hidupnya. Masalahnya adalah sering kita bergegas, buru-buru, habis bikin pot kemasan bagus, kita taruh aja nih, wah posisinya pas nih, ada matahari atau mungkin ada tanaman yang butuh naungan. Kita tinggal siram, kelupaan kalau kita tidak menutup dengan mulsa. Padahal mulsa itu kelihatan simple, tapi ternyata sangat berpengaruh gitu dengan pertumbuhan gulma terutama. Jadi mulsa di Nursery Seruni sendiri sebenarnya pada umumnya sama. Satu, untuk menjaga kelembapan tanah, yang kedua untuk mengendalikan gulma atau tanaman liar, rumput-rumput entah yang dibawa burung, angin atau apa gitu. Jadi makna mulsa di sini selain dua hal tersebut, kalau di kami juga berharap ada unsur keindahan ya, mempengaruhi dari pot, tanaman, sama yang kita pilih. Pada umumnya kan pakai materi kering ya, daun kering atau apapun yang ada sampah organik yang di sekitar kita. Nanti kita bisa lihat ada di situ, saya punya kompos daun. Itu campur. Yang di belakang ada kompos daun bambu, khusus bambu. Terus di atas di tempat deket jemuran tuh ada satu karung, karena deket pohon rambutan dan menyapunya cuma hari Sabtu. Itu kumpul semua di situ daun rambutan. Kami nggak sengaja pun secara organik lah kita memanfaatkan apa yang ada gitu. Nah polanya ternyata bagus. Berbekal ilmu desain dan komposisi, kita biasa menerapkan pulsa itu dengan yang sejenis, tidak dicampur. Itu akan lebih kelihatan teratur gitu. Misalnya ada monstera, baru saya pindah nih dari gede ke pot gede. Waktu itu habis bersih-bersih dahan kering, ada batang-batang pohon flamboyan, itu kita potong-potong kecil-kecil, melingkar sampai tertutup semua area tanah di dalam pot itu. Udah, itu fungsinya sebagai mulsa yang tadi kita bahas, untuk menjaga kelembapan tanah dan tidak ditumbuhin sama gulma. Yang rambutan tadi juga begitu, banyak di atas, saya taruh di pot kecil di tempat yang tanaman hias. Di kamar mandi itu ada Divenbasia, itu juga dengan daun rambutan yang kita susun misalnya clockwise gitu, sesuai arah jarum jam gitu, semua batang kakinya melingkar gitu. Secara nggak sadar orang kelihatannya cuman, oh itu buat apa ya ditutup, tapi bagus juga ya kayak gitu. Jadi selain dua hal tersebut, di Nursery Seruni adalah sebagai fungsi estetis, jadi lebih menarik gitu. Apa yang terjadi kalau nggak dikasih mulsa? Di belakang, di sebelah kanan halaman belakang itu kan full sun, banyak tanaman lengkuas, taman bunga yang untuk pengusir hama biar banyak serangga. Itu juga banyak banget
hama apa gulma. Kita tidak harapkan sebenarnya, karena ya otomatis nutrisi yang ada di yang harusnya dipakai untuk tanaman utama, jadi dia terseraplah oleh gulma tadi, kan sayang gitu. Dari sisi lain, pemanfaatan gulma yang satu jenis tadi itu juga secara tidak sengaja mengatur kita untuk istilahnya mengorganisasi sampah yang ada di kebun kita nih. Yang tadi ada kompos bambu, ada yang kompos daun umum. Nah sekarang ada rambutan, bahkan batang-batang yang udah kering, bekas kere, bahkan ada bekas kere, terus ada bijinya flamboyan tuh yang gede-gede, itu juga saya patah-patahin gini, melingkar dalam pot, itu jadi mulsa yang bagus. Itu yang beberapa bulan terakhir ini coba kita lakukan, terutama sekarang udah memasuki musim penghujan ya. Sangat biasanya kalau buat pekebun organik yang menanam tanaman pangan di halaman rumahnya, entah dengan langsung ke tanah ataupun di pot, itu udah masa panen banget lah di era musim hujan gini, karena semuanya terubus, semua tumbuh, termasuk si gulma, si tanaman rumput yang tidak kita harapkan sebenarnya. Lalu kita bahas juga tentang monstera yang kita pasang mulsa ini. Juga ada tiga versi yang bisa diadopsi di Nursery Suni kan. Ada yang di bawah 100.000, itu yang pot krem itu bagus untuk hadiah, untuk kado. Terus ada juga yang untuk di lantai 150 ribuan, itu sudah sekitar daunnya 7 atau 8, itu juga kita kasih mulsa. Yang paling umum sih dengan daun rambutan dan bambu ya di sini, karena paling banyak. Yang terakhir ini saya sedang suka yang batang tadi, ternyata batang kropos itu bagus. Terus yang terakhir yang besar ini bisa diadopsi seharga 270, sudah gratis ongkir untuk wilayah Cipayung, atau bisa kalau agak jauh ya kami menyarankan dengan angkutan online yang instan ya, supaya tidak sehari atau rusak kayak gitu. Jadi yang instan kan dia lebih private untuk orderan kita aja. Hal-hal yang lain sih banyak juga yang sudah siap diadopsi di Seruni, terutama ada yang produk baru kita, produk bonus poster untuk promo akhir tahun. Untuk pembelian dengan minimum belanja 180.000 itu plus poster dengan bingkai seperti ini. Ada beberapa desain yang bisa dikepoin. Ada tentang monstera, ada tentang pandan, ada tentang murbei. Ayo kita berkebun supaya hati kita adem. Cukup dari saya. Salam.